Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Stepa Hebat. Tetap berpuasa? Insya Allah tetap berpuasa. Anak-anak Stepa Hebat, saat-saat seperti ini kita menunggu saatnya berbuka puasa. Kelihatannya tinggal beberapa menit lagi nanti kita berbuka. Ya insya Allah ya, setengah jam atau 30 menit. Nah, baiklah anak-anak Stepa Hebat, di waktu yang singkat ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul Afifah bermanfaat bagi semua santriwan santriwati SMP Negeri 4 Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasulah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi rahmat, nikmat, dan selalu dalam lindungannya dan mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah SWT. Baiklah anak-anak Stepa Hebat, saya akan menyampaikan tentang kitab-kitab Allah. Bahwa kitab Allah yaitu ada 4. Kalau tidak salah, ya benar. Kitabnya berapa anak-anak? 4. 1. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang terakhir yang dipakai oleh pegangan seluruh umat Islam. Dan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karena kita meyakini dengan kitab suci Al-Quran dan yang kita pelajari juga dari kitab suci Al-Quran dan yang kita amalkan yaitu dari kitab suci Al-Quran. Maka kita tidak sempat mau mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Nah, seharusnya kita juga mempelajari Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi yang selama ini yang kita pelajari yaitu Al-Quran. Yang diterima yaitu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya Al-Quran itu seperti ini anak-anak, luar biasa. Itu mukjizat yang diterima oleh beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turun di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan, maka diperingati sebagai Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Luar biasa ya, memakai angka 222. Itu ada kehebatan tersendiri. Turun pada tanggal 17 Ramadan
yang menerima yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi kurang lebih seperti ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Seperti itu turun ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro yang menyampaikan yaitu malaikat Jibril. Terus kemudian anak-anak di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. 114 surat. Jadi suratnya itu ada 114, misalnya seperti ini anak-anak. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya sampai yang terakhir yaitu surat An-Nas. Itu seperti itu anak-anak, 114 surat, 30 juz dan 6.666 ayat. Tidak tahu anak-anak perkembangan sekarang dihitung, tidak seperti itu Bu. Tetapi saya tetap meyakini yang ajaran yang saya terima sejak kecil. Jadi tidak bisa dirubah anak-anak saya. 6.666 ayat. Itu Al-Quran seperti itu. Dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yang luar biasa tentang ketauhidan, yaitu murni mengesahkan Allah ada di dalamnya. Tentang sejarah para nabi semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian tata cara makan seperti saya sampaikan yang telah lalu, kulu wasrobu walatusrifunna, makan dan minumlah dan jangan berlebihan, itu di dalam Al-Quran. Jual beli juga ada di dalam Al-Quran. Wa akhalallahu bai'a wa haramu riba. Jadi dihalalkan untuk jual beli tapi diharamkan untuk riba. Masya Allah, semua ada di dalam Al-Quran. Jadi apa anak-anak? Tentang mengesahkan Allah ada di dalam Al-Quran. Itu tentang mentauhidkan tadi. Kemudian tentang sejarah, tentang jual beli, tentang cara makan, di situ ada di dalam Al-Quran. Maka kalau bisa kita membacanya. Nah ini ada gerakan 1000 kali khatam. Alhamdulillah kita baca terus. Nanti setelah membaca kan menghayati, kemudian kita amalkan. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran seperti itu, kita laksanakan dengan baik. Kemudian anak-anak, beberapa kali itu Al-Quran ada yang menyelewengkan. Ya namanya orang banyak anak-anak, orang banyak itu wong okeh. Nah, saendonyo, ya kalau Indonesia saja berapa ratus juta itu, 260 juta penduduk Indonesia. Tapi enggak tahu yang sekarang ini masih segitu apa lebih. Nah, jadi kan banyak sekali, maka ada yang ingin merubah Al-Quran, ada yang ingin membelokkan. Tapi karena ayat ini yang berbunyi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh saya menurunkan Al-Quran dan sungguh-sungguh saya akan menjaganya. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran dan juga akan menjaga keasliannya. Beberapa kali anak-anak ada yang menyelewengkan, tetapi Allah langsung mengutus, ini mau diselewengkan, ketahuan
itu Departemen Agama yang selalu menemukan seperti itu pada tahun berapa itu. Nah, suratnya apa ayatnya dirubah dikit-dikit seperti itu anak-anak. Tapi alhamdulillah ketahuan, sehingga kamu harus yakin, betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul murni dan asli. Karena Allah sudah berfirman. Kalau Allah sudah berfirman seperti itu, kita harus meyakini. Saya lafadzkan sekali lagi biar anak-anak itu hafal. Kalau kamu itu hafal sejak kecil anak-anak, itu tidak akan mudah lupa sampai kapanpun. Tetapi baru tua Bu Nurul seperti ini menghafalkan ayat, aduh 2 minggu sudah hafal-hafal. 2 minggu tidak wangel lah, karena sudah besar, sudah tua. Nah, kalau kecil bagaikan mengukir di atas batu anak-anak. Tapi kalau sudah tua seperti ini ya, apa inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh saya menurunkan Al-Quran dan sungguh-sungguh saya akan menjaganya. Maka anak-anak kita harus yakin bahwa Al-Quran yang kita imani harus kita amalkan apa yang terdapat di dalamnya. Kalau di Al-Quran diperintahkan seperti ini, kita menjalankan semampu kita, paling tidak mendekati, sehingga kalau kita berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran, insya Allah tidak salah. Nah, mesti benar. Kita selalu mendapat petunjuknya dari Allah. Kalau ada seperti ini, saya lihatnya dulu di dalam Al-Quran. Oh, jangan, kenapa toh kok tidak boleh rentenir itu mengembangkan uang pinjam 1.000 menjadi 1.300? Loh, kok tidak boleh? Karena ada di dalam Al-Quran, wa akhalallahu bai'a wa haramu riba. Jadi kalau jual beli terserah. Saya jual 1 ekor kambing. 1 ekor kambing harganya 3 juta. Saya jual 3.100.000. Saya laba 100. Itu halal anak-anak. Daripada Bu Nurul meminjamkan 3 juta, kembalinya 3.900.000. Yuh, enak no. Enak sekali, 3 juta menjadi 3.900.000. Tetapi itu diharamkan oleh Allah. Lu bukan diharamkan. Nah itu tadi sudah di ayat tadi, wa akhalallahu bai'a wa haramu riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Itu anak-anak. Jadi Al-Quran betul-betul pegangan kita. Jadi kalau kamu nanti dewasa, kalau ada masalah, kamu buka Al-Quran. Ini betul apa salah ya? Lah kamu menemukan apa tidak di situ? Nah, kamu harus teliti. Oh, makan yang benar seperti ini, tidak boleh berlebihan. Oh, ini harus dijauhi. Oh, riwayat-riwayat Nabi seperti ini ada di dalam Al-Quran semuanya. Itu kita yakini. Nah, itu anak-anak, teman Bu Nurul pada sore hari ini untuk menunggu berbuka. Mudah-mudahan puasa anak-anak yang ke-18 selalu mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.